Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran Duta Kesehatan Indonesia perwakilan Provinsi Bali. Nah, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatre. Aduh, selamat datang di Bali Now, ini Duta Kesehatan Indonesia. Waduh, kita mau ngobrol tentang apa ini ya? Tapi sebelum kita ngobrol banyak, bisa perkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya telah diundang di acara Bali TV, khususnya program Bali Now. Sebelumnya perkenalkan, saya Niluh Putu Hainanda Vida Saraswati. Wah, namanya panjang banget ya, Kak. Gak apa-apa. Panggil aja Nanda. Okay. Saya dari Gilimanuk, ujung Pulau Bali banget ini. Dan saat ini saya mahasiswa di Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi, dan kesibukan saya hari ini juga menjadi seorang volunteer di beberapa acara atau aktivitas kemanusiaan, dan juga seorang guru honorer di Gilimanuk. Waduh, luar biasa, padat banget kegiatannya, padat banget. Nah, kalau Dewa Ayu? Iya, jadi halo Sobat Bali Now, perkenalkan saya Dewa Ayu Trisna Damayanti. Saya mahasiswa Universitas Udayana dan kebetulan pada tahun 2024 kemarin terpilih sebagai Duta Kesehatan Provinsi Bali. Kemudian ke nasional mewakili Provinsi Bali, masuk top 10 Duta Kesehatan Indonesia sekaligus sebagai predikat Duta Kesehatan Tradisional 2024. Luar biasa. Berarti betul-betul wanita-wanita yang penuh kreativitas, penuh aktivitas. Ya. Astungkara. Terus Iya. Produktif. Terus produktif. Oke. Nah, Mbak Hen pengen nanya nih, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now tentang Ikatan Duta Kesehatan? Oke, jadi Ikatan Duta Kesehatan itu sekarang merupakan organisasi komunitas gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita ada pemilihan Duta Kesehatan, itu ada peserta mulai dari peserta, kemudian final, nanti ada terpilih top 10, top 5 seperti itu sampai winner. Nah, semua itu nanti akan tergabung dalam komunitas Ikatan Duta Kesehatan Indonesia. Nah, jadi setiap provinsinya ada nih gitu ikatan duta kesehatannya. Ada Jawa Timur, Jateng, di DKI Jakarta, dan salah satunya di Provinsi Bali. Oh gitu. Nah, kabarnya Nanda ini pernah menjadi Duta Kesehatan Jawa Timur ya, mewakili ya. Iya. Ya, bisa dijelaskan. Sekarang kan menjadi Duta Kesehatan di Provinsi Bali. Nah, gimana itu prosesnya? Oke, sebelumnya menjelaskan Ikatan Duta Kesehatan. Banyak yang bilang duta kesehatan harus anak kesehatan ya, Kak? Iya, betul. Iya, betul. Itu Tadi stigma. ya, tadi Mbak Hen dengar juga bahwa dari Fakultas Komunikasi ya, Komunikasi. berseberangan banget. Iya. Tapi pasti ada jalurnya sih ya, kan Betul. komunikasi. Nah, itu bisa dijelaskan kepada Oke. pemirsa Bali. Untuk mengenalkan Duta Kesehatan Indonesia ini, kita harus tahu dulu arti dari kata duta. Duta kan pasti sosok public figure yang untuk memberikan edukasi atau memberikan Contoh. contoh Betul. dan kayak masukan, dan yang pokoknya seorang public figure ya, Kak. Nah, kebetulan Duta Kesehatan ini yang kebetulan saya ambil ini awalnya juga di Jawa Timur tuh nggak semua harus orang kesehatan. Senior saya di Jawa Timur itu ada jurusan anak ekonomi juga, dan kebetulan dia ada, kamu tahu Ari Alfi? Itu Ari Alfi adalah salah satu runner up 1 atau 2 saya lupa, dan kebetulan dia juga mahasiswa berprestasi di Jawa kampusnya, dan juga ternyata saya dengar dia adalah seorang duta kesehatan. Dia menjuarai peringkat 1 atau peringkat 2 atau peringkat 3. Nah, kebetulan makanya kita ini seorang duta kesehatan nggak perlu nih harus punya background kesehatan apa enggak, tapi di mana niat kita untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan gitu. Dan untuk banyak yang bilang banyak yang ini Nanda dari Jawa Timur ya. Iya, saya dari Jawa Timur dulu. Jadi singkat cerita, saya dulu dipercaya untuk mengikuti pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur, dan saya juga masuk top 5 di Duta Kesehatan Jawa Timur dan mewakili Jawa Timur ini untuk Duta Anti Narkoba. Nah, kebetulan kalau singkat cerita juga, aktivitasnya apa aja sih di Jawa Timur, sudah sejauh mana sih untuk
di Duta Kesehatan Jawa Timur. Nah, di Duta Kesehatan Jawa Timur tuh juga pernah menjadi pembicara di Rumah Sakit Jiwa Menur dan memberikan stigma untuk mahasiswa atau orang-orang itu, untuk orang di Rumah Sakit Jiwa Menur itu tidak termasuk dengan ODGJ terus. Ternyata di Rumah Sakit Jiwa Menur sekarang udah dibentuk rumah sakit umum, memberikan edukasi tentang orang yang ada di rumah sakit jiwa itu nggak sepenuhnya orang gila gitu. Dan jadi bagaimana Nanda menguasai ilmu-ilmu dari kesehatan itu? Nah iya, jadi muncul pertanyaan ya, gimana sebagai contoh Iya. melakukan background pendidikan kesehatan. Gimana itu? Nah itu jadinya kan kalau kita di Duta Kesehatan Indonesia pastinya akan dapat pembinaan, pelatihan, gitu, edukasi juga. Jadi kita memberikan influence, kita memberikan edukasi ke masyarakat itu tidak semata-mata dengan apa yang kita ketahui aja gitu, tapi selama menjadi duta kesehatan itu akan dapat pembinaan, pembekalan seperti itu. Ya, jadi tentang selagi mau selagi belajar, mau berbagi, itulah yang kita cari seperti itu. Oke, berarti memang tidak harus backgroundnya dari kesehatan ya. Oke, jadi bisa diceritakan proses audisi pemilihan duta kesehatan saat itu gimana nih? Nah, pasti masing-masing ada beda pengalaman ya, dan beda versi ya. Gimana nih dari kemarin? Dari Dewayu? Dewayu dulu. Boleh deh, dari saya dulu. Oke, jadi saya kemarin dari Duta Kesehatan Provinsi Bali itu memang belum ada pemilihan di provinsi. Jadi saya langsung daftar ke nasional seperti itu. Kemudian tapi ada nih beberapa dari senior-senior saya yang sebelumnya juga mengikuti pemilihan Duta Kesehatan Nasional ini mewakili Provinsi Bali. Nah, saya bersama mereka gitu. Saya izin mention juga di sini chairperson kita, Chairman Duta Kesehatan Indonesia, Bli Komang Yudhistira, itu juga dari Provinsi Bali, sekarang menjadi Ketua Umum Duta Kesehatan Indonesia, seperti itu. Kemudian ada satu lagi Regional Director kami, Regional Director Duta Kesehatan Provinsi Bali, Bli Gede Santikayase, seperti itu. Yang sebenarnya sekarang harusnya beliau ada di sini, tapi berhalangan hadir. Ada kewajiban yang harus dijalankan juga, seperti itu. Nah saya bersama mereka mempersiapkan diri untuk mewakili Provinsi Bali di ajang nasional. Nah tapi sayangnya ada banyak kesibukan juga. Bli Komang itu tugas PNS di Jawa Tengah, sedangkan Bli Santikayase juga mengajar seorang dosen gitu. Jadi lambat laun memang pada generalnya saya mewakili Provinsi Bali dengan tekad sendiri gitu, tekad sendiri ke nasional. Nah, audisinya awalnya administrasi, kemudian sudah terpilih jadi finalis, itu ada penugasan membuat konten kesehatan seperti itu dan lain-lain. Kemudian juga setelah audisi online terpilih sebagai finalis, dapatlah selempang finalis. Di sana melakukan advokasi. Jadi sana saya terjun ke SMP, SMA, ke SD untuk menjalankan advokasi yang saya rancang seperti itu untuk berdampak ke masyarakat. Seperti apa sih Duta Kesehatan nanti kalau Anda terpilih menjadi Duta Kesehatan Indonesia gitu dari Provinsi Bali. Nah, di sana saya sempat ikut memberikan edukasi tentang pemanfaatan jamu, pemanfaatan bahan herbal sebagai minuman tradisional gitu ya. Kalau misalnya kita disebut jamu itu sekarang agak susah diterima masyarakat gitu. Tapi saya buat dengan teh herbal seperti itu. Jadi lebih diterima lah oleh masyarakat seperti itu. Luar biasa ya, memang mumpuni ini. Kalau Nanda gimana versi Nanda? Kalau versi Nanda mungkin karena tadi udah dijelaskan pernah ikut Duta Kesehatan Jawa Timur, alurnya tidak jauh beda seperti membuat konten, administrasi. Tapi yang membedakan dari sini kan mungkin di sini kan nggak banyak orang. Jadi kalau di Duta Kesehatan Jawa Timur itu kita terpilih 24 finalis untuk maju ke final. Jadi selama semifinal itu ada FGD, ada tes kemampuan bakat, dan juga waktu itu ada wawancara tentang kesehatan. Itu justru yang
bikin saya nervous sih dulu sih Kak. Soalnya kan yang masuk semifinal itu kan backgroundnya kebanyakan dokter, perawat, bahkan ada profesor seperti itu ya. Udah makanya mungkin orang ikut duta ini kan buat menambahkan titelnya mereka, kayak pengalaman mereka, CV ya, di CV. Dan saya sama kayak Kak Dewa Ayu juga bilang, saya juga kalau orang Jawa tuh bilangnya bondo nekat gitu ya. Bondo nekat saya berangkat nih buat semifinal. Saya aja masuk semifinal tuh kayak udah syukur, tapi masih Astumkara diberi kesempatan membuat jadi finalis, dan itu kebetulan yang jadi finalis background yang tidak kesehatan itu cuma saya. Ya, dari situ sudah final dan sama menjalani beberapa advokasi yang sudah dibentuk, program kerja yang dibentuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan juga Duta Kesehatan Jawa Timur. Dulu sempat ada penugasan gempa di Bawean, kita harus turun tangan, dan juga ya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kita juga beberapa, ini mungkin sekarang program kerja dengan medical tourism, mungkin kakak-kakak di sini baru mendengar medical tourism. Nah, medical tourism ini adalah salah satu program kerja di Jawa Timur yang mengenalkan di mana kita itu untuk fokus untuk berobat di dalam negeri saja, dan di mana semua tempat wisata ini harus menyediakan medical tourism ini sendiri, di mana mereka kalau misalnya ada sesuatu hal kayak kendala penyakit di tempat wisata, jadi tempat wisata itu sudah bisa menangani gitu Kak. Mungkin ini belum terdengar di Bali. Ini yang ingin saya galakkan di Provinsi Bali, karena kita terkenal Bali ini kan kota wisata yang surganya Indonesia makanya ingin menggalakkan itu juga dan memperkenalkan medical tourism ini ke halayak umum. Dan juga kemarin tuh iseng sih daftar ke Duta Kesehatan Provinsi Bali tuh, pengennya tuh mending jadi orang di belakang layar aja deh, bantuin public speaking, bantuin buat kayak jalan catwalk, gimana manner selama menjadi duta. Ternyata tim Duta Kesehatan Bali tuh sempet Kak Komang itu sempat ngomong ke saya kayak gini, kapan ya saya punya perwakilan kayak kamu, udah mateng nih cuma tinggal molesin kesehatannya aja gitu kan. Ternyata nggak lama kemudian saya diambil dari Duta Kesehatan Provinsi Bali untuk mewakili tahun ini. Berarti lebih ke kegiatan ya, aktif di kegiatan ya, di lapangan betul. Waduh. Karena selain itu juga nanti selain memang advokasinya, nanti kan karantina di sana juga itu pasti mannernya, kemudian bagaimana kita tidak hanya melulu membawa diri sendiri seperti itu. Jadi tidak hanya melulu tentang ilmu kesehatan ya, ilmu ternyata kesehatan bisa dipelajari gitu ya, tapi kalau misalnya kita juga membawa diri kurang seperti itu, kepercayaan diri kurang, betul. Niat berbagi juga kurang di sana sih mungkin aja di PR gitu. Karena kemarin kan setelah advokasi itu kalau saya pribadi setelah itu ada karantina online kemudian offline di Jakarta seperti itu. Setelah karantina ada pemilihan 10 besar seperti itu. Nah di sana juga bersama teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia. Ya dari masing-masing perwakilan provinsi dan di sanalah mendapatkan gelar 10 besar dan juga mendapatkan Duta Kesehatan Tradisional itu. Akhirnya sekarang sudah menyandang Duta Kesehatan Indonesia. Oke, kita lanjut di segmen kedua ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Duta Kesehatan Indonesia yang cantik-cantik dan berprestasi dan sangat luar biasa. Brainnya udah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa sampai bisa menggeser kalau Nanda sampai bisa menggeser para dokter, profesor saat itu akhirnya menjadi Duta Kesehatan mewakili Jawa Timur dengan berbagai kegiatan. Begitu pula Dewa Ayu ya. Nah, sekian banyaknya persyaratan di di ajang pemilihan Duta Kesehatan, tidak harus dari background kesehatan. Nah, kita pengen tahu nih apa aja sih sebetulnya persyaratannya untuk mengikuti audisi Duta Kesehatan ini? Baik, kalau yang pertama banget nih gitu ya, mau registrasi itu pasti kurikulum vitae ya. Jadi kita akan tahu bagaimana sih sepak terjang selama ini gitu.
apakah pernah ikut kegiatan sosial dan lain-lain, itu dari kurikulum vitae-nya. Kemudian setelah CV pastinya persyaratan umur nih ya, persyaratan usia paling banyak ditanyakan. Itu dari usia 17 sampai 35, itu pemilihan saya kemarin. Mungkin nanti akan ada pembaruan atau bagaimana, bisa diupdate terus nih di Instagram atau di websitenya. Nah seperti itu. Kemudian juga setelah itu pastinya ada surat pernyataan seperti itu, bahwa nanti akan bersedia mengikuti karantina dan lain-lain seperti itu. Ya seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau Nanda waktu di Jawa Timur ataupun di Bali sama aja persyaratannya? Kalau di Jawa Timur dan di Bali pasti kita juga harus bisa menguasai materi kesehatan secara basic. Tetap gitu ya? Ya, dan kalau di Jawa Timur sendiri itu tidak ada regulasi untuk tinggi berapa, dan berat badan berapa. Dan kebetulan saya juga masih lagi proses diet ya. Iya, sebenarnya langsing banget ya katanya ya. Habis pemulihan. Ya, sedang pemulihan bahkan ya. Iya. Jadi yang penting bagaimana kita menjadi seorang duta, apalagi khususnya perempuan ataupun laki, pasti yang dilihat kan 3B, brain, beauty, dan behavior. Dimana kita yang tadi sudah di spotlight sama Dewa Ayu, dimana kita bisa menempatkan diri sebagai seorang duta dan duta kesehatan. Dari sekian banyak pasti duta ada banyak ya tentang 3B dan 3B. Tapi kan kita sebagai seorang duta kesehatan ataupun yang mau mendaftar duta kesehatan, pastinya kita harus tahu dulu apa sasaran target yang kita ikuti gitu kan. Misalnya duta kesehatan, kita harusnya tahulah tentang kesehatan secara basic. Dulu juga saya waktu persiapan semifinal, yang dibilang saya dulu sempat kuliah di Surabaya. Jadi saya dulu jurusan ekonomi. Dulu saya jurusan internasional bisnis akuntansi di Universitas Ciputra Surabaya, dan kebetulan saya dulu daftar di Surabaya tuh masih mendaftar sebagai anak akuntansi. Nah, karena sempat sakit jadi ya tidak dilanjutkan, tapi yang masih Astungkara diberikan rezeki orang tua bisa menyekolahkan saya kembali di komunikasi. Ya, jadi syaratnya memang nggak harus background kesehatan, Mbak. Nggak harus ya ternyata. Tapi nanti ada juga tuh penugasan video kesehatan gitu, misalnya pola hidup bersih dan sehat gitu. Itu kan basic ya. Jadi diharapkan sebelum ketika registrasi gitu, memang individu itu memiliki pengetahuan basic tentang kesehatan. Untuk lebih lanjutnya bisa dipelajari lagi bersama teman-teman duta yang lain gitu. Jadi dari penugasan video itu juga bisa dilihat kemampuan atau pengetahuan basic tentang kesehatannya gitu. Nah, untuk kegiatannya gimana tuh? Iya, kalau kegiatannya sekarang mungkin mengkhusus ke Duta Kesehatan Provinsi Bali ya. Kalau kegiatannya ini beberapa ke belakang ada di Senyum Anak. Jadi Senyum Anak itu ada komunitas juga, dibentuk oleh rekan kami, Bli Santika Yase, itu merupakan Duta Kesehatan Provinsi Bali tahun 2022, sekaligus runner up 2 Duta Kesehatan Indonesia 2022. Berarti ada cowoknya juga, kayak putra putri begitu. Ada putra putrinya juga gitu. Nah, itu ada Senyum Anak berbasis komunitas sosial, pendidikan, dan juga kesehatan juga seperti itu. Itu kita melakukan kegiatan sosial juga ke yayasan, ke panti asuhan, dan lain-lain, berkolaborasi antara Duta Kesehatan dan Senyum Anak. Kemudian beberapa kegiatan lain juga seperti perayaan Hari Besar Nasional, Kesehatan Nasional seperti itu. Beberapa hari lalu juga kita bersama BPOM ada cek BPOM gratis, cek BPOM, klik BPOM gitu kan. Ada produk yang kadang tidak ber-BPOM atau BPOM-nya salah. Itu juga sempat kemarin ada di Renon gitu waktu CFD, Car Free Day. Itu sih mungkin kegiatan-kegiatan kita. Dan tentunya yang paling utama adalah karena duta pasti kegiatan pemilihan pemilihan untuk duta selanjutnya seperti itu. Pasti ya. Ada nggak kolaborasi dengan lembaga lain? Sejauh ada ini sih. Baru aja kemarin tapi kita masih proses MOU. Jadi, udah audiensi kemarin, baru saja kemarin ini ya. Baru kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai wadah untuk Duta Kesehatan Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Jadi beberapa kita udah mulai menyusun secara garis besar tentang program kerja, terus nanti apa yang akan kita laksanakan selama di
Duta Kesehatan Provinsi Bali ini bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Berarti sudah mulai sudah mulai dilaksanakan atau start akan melaksanakan? Sudah As soon dilaksanakan? as possible karena baru kemarin audiensi, jadi sudah ada PR-PR dan PR. akan dilaksanakan. Oh, baru kemarin ya. Baru kemarin. Tapi sudah diberikan tugas-tugas Iya, jadi luar kita biasa ya. sudah melihat kayak mau apa nih ke depan gitu bersama Dinkes. Waduh, keren banget. Pastinya bakal banyak tugas-tugas menanti ya karena Iya. sudah menjalin MOU dengan Tugas kolaborasi juga. Iya, luar biasa. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali dan masih bincang-bincang nih tentang kegiatan-kegiatan mereka yang ternyata luar biasa dan prestasi-prestasi mereka yang sangat luar biasa juga. Nah ini sudah segmen ketiga, nggak terasa ya kita ngobrol seru-seruan tadi. Nah, Mbak Lina pengen tahu nih, untuk saat ini proyek apa yang sedang digarap nih untuk Duta Kesehatan Provinsi Bali? Oke, baik. Jadi karena melanjutkan dari tadi memang sudah ada kerjasama dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan sekarang kita akan menggaungkan terkait cek kesehatan gratis. Jadi itu kan sedang banyak dibicarakan ya di sosial media gitu Sobat Bali Now. Dan sebenarnya cek kesehatan gratis ini diperuntukkan untuk yang ulang tahun gitu. Jadi hadiah dari pemerintah untuk yang ulang tahun bisa cek kesehatan gratis. Oh gitu? Iya, itu program terbaru baru launching Mulai 10 kapan? Februari 10 kemarin. Berarti Maret saya bisa dong ya? Nah, Cek jadi kesehatan gratis luar biasa. biasanya kan mahal ya cek kesehatan. Iya, jadi general check up tuh mahal. tapi sayangnya nih dari target harian itu belum tercapai katanya dari Dinkes. Jadi Harus lebih banyak lagi. banyak lagi untuk persiapannya gitu karena nggak ujuk-ujuk langsung datang ke puskesmas gitu. Nah itu apa aja syaratnya untuk yang pengen mendaftar masyarakat yang di luar sana ini? Iya, jadi untuk CKG ini sendiri, cek kesehatan gratis ini teman-teman bisa download dulu aplikasi Satu Sehat Mobile gitu. Satu Sehat Mobile. Iya, jadi setelah download aplikasi itu nanti login dengan data diri seperti itu, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Nanti sudah terregistrasi, akunnya akan terverifikasi. Setelah akunnya terverifikasi, teman-teman kan udah masukkan tuh data diri, tanggal lahirnya. Nanti akan muncul tuh cek kesehatan gratis untuk ulang tahunnya. Saat ulang tahun. Iya. Bisa lakukan pendaftaran di aplikasi Satu Sehat. Gitu ya. Udah di sana melakukan pendaftaran di aplikasinya, nanti mengisi data diri lagi. Kemudian bisa dipilih lokasi puskesmas terdekat yang bisa kalian kunjungi untuk melakukan cek kesehatan gratis. Jadi nanti akan tercetak tuh bukti pendaftaran atau kartu pendaftaran cek kesehatan gratis gitu. Langsung itu datang ke puskesmas terdekat. Oh, berarti masyarakat bisa memilih sendiri puskesmas di mana yang ditunjuk gitu. Iya, yang terdekat dari domisili, seperti itu. Dan itu gratis, hadiah ulang tahun dari pemerintah. Luar biasa loh itu, cek gratis, general check up pastinya ya untuk masyarakat di luar sana penting banget loh. Betul, gebrakan itu luar biasa. gebrakan baru tapi belum banyak yang tahu bagaimana langkahnya. Mungkin itu yang jadi PR dari Dinas Kesehatan ke kami, Duta Kesehatan gitu. Iya, bagaimana untuk menginformasikan pada masyarakat di luar sana begitu. Jadi, apalagi yang di pelosok-pelosok mungkin sangat antusias ya sebetulnya ya. Iya. Oke, ya kalau Nanda? Kalau beberapa program yang sudah disiapkan dari Dinas Kesehatan juga pasti ada ya. Selain cek kesehatan gratis, kita juga diberi PR aslinya Kak. Kita diberikan PR kita untuk membantu membuatkan artikel kesehatan. Jadi kita di Bali ini telah disediakan wadah untuk menerbitkan artikel di JBMB. Jadi di JBNB itu sendiri kita difokuskan untuk membuat artikel kesehatan. Jadi di artikel kesehatan itu nanti kita membantu Dinas Kesehatan Provinsi membuat artikel tersebut untuk dipublikasikan di JBNB itu sendiri. Dan selain itu kita juga programnya apa sih dari Duta Kesehatan Provinsi Bali? Kalau dari Duta Kesehatan Provinsi Bali yang sedang saya bantu untuk admin juga Kak Komang tuh membuat kayak live IG, seminar, dan ya seperti PR itu membuat seminar di cek kesehatan gratis karena ini yang sangat harus digalakkan untuk masyarakat Provinsi Bali. Kemarin juga PR yang kita tidak bisa
mendapat 30 dalam sehari, 30 pengguna dalam sehari. Jadi ya fokus kita adalah untuk membantu Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini untuk mencapai target di 30 itu. Jadi 30 itu adalah target orang yang akan cek kesehatan gratis per harinya gitu, tapi belum tercapai. Jadi itu dalam beberapa hari ini kita akan menggalakkan itu entah dari media sosial, konten gitu ya, karena pasti lebih banyak terpapar generasi muda dari konten, dari media sosial, sekarang Instagram seperti itu. Jadi itulah yang jadi PR kita. Lebih mudah rasanya penyampaiannya lewat media sosial sosmed ya. Oke. Berarti PR penting itu. Dan proyek selanjutnya juga karena kita di Provinsi Bali baru ada satu perwakilan putri nih untuk 2025. Jadi kita sedang merencanakan gitu di internal, sedang ada diskusi untuk melakukan audisi entah online atau hybrid seperti itu. Nanti stay tune saja di Instagram Duta Kesehatan Provinsi Bali. Itu yang pasti dinanti-nanti masyarakat di luar sana yang ingin mengikuti jejak-jejak Nanda dan Dewayu ya. Betul. Ditekankan lagi nih Mbak Heni, nggak harus background kesehatan. Jadi biasanya langsung takut ya mau daftar karena aduh Duta Kesehatan nggak tahu nih, takutnya nanti harus dokter gitu, harus perawat gitu. Enggak, yang penting punya niat untuk berbagi, tekad belajar seperti itu. Nanti sama-sama percaya diri yang penting ya Dewayu ya, karena nanti akan harus menguasai public speaking. Itu ya. Aduh, keren-keren nih sebetulnya tugas-tugas yang diemban Duta Kesehatan Provinsi berat Bali. Sebenarnya berat tapi luar biasa. Kalau bisa sampai melampaui itu dan menyelesaikan tugas-tugas itu sangat luar biasa. Dan pasti bermanfaat juga buat masyarakat. Karena kan ada cek kesehatan gratis, entah lagi ada program-program lainnya. Itu kan penting banget buat masyarakat. Nah itu PR buat Duta Kesehatan Provinsi Bali ini berarti ya. Nah jadi apa nih pesan-pesan kepada masyarakat Bali khususnya? Jadi Sobat Bali Now, kesehatan itu adalah hal yang terpenting ya, investasi terbesar yang bisa kita siapkan untuk di masa tua seperti itu. Nah tapi banyak nih di luar sana yang lebih berpikir bahwa nanti bisa diobati seperti itu. Kesehatan masyarakat itu adalah tugasnya pemerintah, udah ada BPJS, apalagi sudah ada cek kesehatan gratis sekarang. Tetapi masyarakat lupa bahwasannya yang memiliki tanggung jawab terbesar untuk kesehatan diri sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi mulai untuk aware, sadar untuk kesehatan, mulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Karena itu adalah hal yang terpenting untuk bisa kita investasikan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan mengobati itu lebih mahal loh, seperti itu. Iya betul, keren ya. Kalau Nanda? Kalau dari saya sendiri mungkin udah dijabarkan secara lengkap ya tentang pentingnya kesehatan untuk kalian semua. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan kesan dan pesan saya selama di Duta Kesehatan Bali. Di Duta Kesehatan Provinsi Bali ini saya ingin menjadi telinga. Saya ingin menjadi orang yang mendengarkan kalian bagaimana terkadang orang itu butuh. Saya kan lebih menggalakkan program saya di kesehatan jiwa juga. Karena saya juga ada di background dulu di Jawa Timur di kesehatan jiwa. Saya ingin menjadi telinga kalian, saya ingin menjadi tangan kalian untuk saling menggenggam, untuk saling mendengarkan bagaimana pentingnya kesehatan juga, dan pentingnya kita sebagai duta kesehatan itu untuk saling merangkul. Dan mungkin ini untuk di luaran sana nih ya, kadang juga banyak yang menyepelekan kesehatan itu paling nanti diobati, sama yang tadi sudah dijelaskan sama Dewa Ayu. Nah, pentingnya kesehatan itu adalah di mana kita itu merasa sakit atau merasa nanti kita nggak enak. Karena apa? Dan kita juga harus memperhatikan bagaimana pentingnya kesehatan juga bagi tubuh kita. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, apa yang kita semua lakukan untuk tubuh kita, itu yang menentukan kita akan sehat atau kita tidak akan sehat. Wah, keren banget ternyata. Aduh, matur suksema ini sudah hadir di Bali Now. Terima kasih dan juga. Bisa memberikan pesan-pesan dan pada masyarakat di luar sana, serta memberikan harapan baru nih pada masyarakat di luar sana karena adanya program cek kesehatan gratis untuk saat ini. Itu sangat penting banget. Oke, matur suksema sudah hadir di Bali Now. Semoga sukses dalam mengemban tugas sebagai Duta Kesehatan Provinsi Bali.
Oke, matur semua. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Henny Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.